mencari ilmu perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihdada. Amma ba'd, fala haula wala quwata illa billah. Pemirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali saya Mala Arifin bisa kembali menyapa Anda dalam program spesial kita setiap hari Jumat. Apalagi kalau bukan assalam, ayo sinau agama Islam. Baik, dan sore hari ini pemirsa kembali assalam hadir di luar studio TVRI Jawa Timur. Dan saya sekarang berada di Desa Plosokerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Dan kita sudah siapkan tema untuk sore hari ini. Menarik sekali pemirsa. Tema kita adalah makna haji dan manfaatnya. Seperti apa pembahasannya? Bersama saya telah hadir Bapak Kiai Haji Ilham Rohim, SAG MHI. Beliau merupakan Kasih PD Pontren Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa nggih. Untuk yang pertama, alhamdulillah sehat semua. Yai dari Jombang sendiri nggih asli? Dari Jombang asli Masya Allah. Jombang. Baik, sore hari ini tema kita adalah makna haji dan manfaatnya ya. Betul. Namun sebelumnya kita sudah hadir jamaah di majelis talim ini yang banyak sekali berdatangan. Kita sapa terlebih dahulu ya. Yang pertama ada dari Majelis Taklim Raudhatul Jannah Jombang. Assalamualaikum. Alhamdulillah masih semangat ya Ibu ya. Tambah semangat, baik. Yang kedua ada Majelis Taklim Ar-Rahmah, pimpinan Ibu Haja Maimunah SPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ngelihat jawaban salamnya kayaknya makannya tadi banyak ini. Baik, yang ketiga ada Majelis Taklim Binti Hawa Al-Umar Jombang, pimpinan Ibu Haja Nur Sofia. Assalamualaikum. Masya Allah, saya naksir seragamnya nih Bu. Good morning, selamat pagi yang kerudung kuning menawan hati. Asik, tepuk tangan dong. Ya, berikutnya ada Majelis Taklim Ummahat ya, Mojokerto, pimpinan Ibu Tati Sumarti. Assalamualaikum. Baik, nggak kalah semangatnya. Yang kelima ya, yang baju hijau ini dari Majelis Taklim Binti Hawa Al-Umar Cabang Mojokerto, pimpinan Ibu Haja Ruha Nayah SAG MPDI. Assalamualaikum. Baik, sudah siap semuanya kita ngaji sore hari ini ya? Insya Allah siap. Dan kita langsung masuk ke tema ya, makna haji dan manfaatnya. Mungkin bisa disapa terlebih dahulu jamaah pemirsa yang ada di rumah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli sallim alaihi. Salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram. Amin. Wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus sholati wassalam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Plosokerep, Pak Bambang, dan seluruh jajarannya yang saya hormati, ibu-ibu jamaah program Assalam TVRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat sedaya nggih? Amin, alhamdulillah. Dan seluruh pemirsa di televisi Republik Indonesia, TVRI Jawa Timur. TVRI Jawa Timur, yang kita selalu memohon kepada Allah diberikan berkah dan rahmatnya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan majelis ini dibarokai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin.
Baik Yai, terkait tadi makna haji. Betul. Ini sebenarnya bagaimana Yai? Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ini diberikan nikmat oleh Allah syariat yang namanya haji. Sudah sering terdengar di telinga kita bahwa ada syariat yang namanya haji yang itu masuk pada rukun Islam yang kelima. Jadi rukun Islam yang kelima itu adalah ibadah haji. Dan insya Allah menjadi dambaan semuanya. Betul, betul. Semuanya ingin melaksanakan ibadah haji, semuanya ingin bercita-cita ke Baitullah. Okay. Betul Ibu nggih? Betul. Mugi-mugi ijabah. Amin ya Allah. Amin. Melalui majelis ini sebagai wasilah amin, ya panjenengan sedaya dipun gampangaken datang Baitullah. Kanthi ibadah haji lan umroh. Amin ya rabbal alamin. Jadi haji ini adalah rukun Islam yang kelima, sekaligus juga ada makna yang terpenting di dalamnya. Okay. Ada makna yang terpenting di dalamnya yang perlu kita pahami. Kulon jenengan kedah ngertos napa niku haji. Jadi haji itu secara bahasa kalau di dalam al-fiqhul islami wa adillatuh bahwa haji itu adalah qasdul Ka'bah. Qasdul Ka'bah. Artinya ya? Menyengaja untuk ke Ka'bah. Baik. Yakni datang ke Baitullah liadai af'alin makhsusatin. Jadi haji itu adalah menyengajakan diri, jenengan bersengaja datang ke Ka'bah untuk melaksanakan amalan-amalan yang tertentu. Baik. Yang amalan ini tidak sama dengan di Indonesia atau di Jombang saat ini. Betul. Jadi berniat dulu ke Baitullah. Karena memang kita ini ingin menyempurnakan agama kita. Dan dilaksanakan dengan melakukan amalan-amalan yang tertentu. Nah, itu apa saja amalan? Nah, amalan tertentu itu apa? Yang kalau kita sering di manasik itu ada haji itu ihwuma muzmin lontoi syakur berharap mabrur. Haji itu ihwuma muzmin lontoi syakur berharap mabrur. Haji itu ihwuma muzmin lontoi syakur berharap mabrur. Itu dirangkai. Itu, ya? Itu singkatan, Mbak singkatan. Malah. Jadi bahasa Arab, ya? Untuk memudahkan pemahaman. Baik, jadi artinya? Untuk memudahkan pemahaman bahwa haji itu adalah yang pertama ihram. Ihram. Jadi melakukan amalan-amalan yang tertentu itu adalah satu ihram. Kondisi atau keadaan seseorang yang telah niat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Yang itu adalah dengan, kalau yang laki-laki dengan menggunakan dua helai kain yang menempel dalam tubuhnya, yang namanya al-qata'u wal klambiyu wal topiyu wal sepatu ditinggalu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ditinggalkan yang baju-baju biasa itu. Jadi khusus untuk laki-laki hanya dua helai kain yang tidak berjahit, yang satu untuk sarung, yang satunya adalah diselendangkan. Baik. Kalau yang ibu-ibu adalah ihramnya seperti dalam keadaan waktu sholat, yakni yang tertutup adalah kecuali muka dan telapak tangan itu harus terbuka. Itu keadaan ihram, yang itu memulai untuk melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji dan umroh. Tetapi ya non sewu, seringkali kita di sana kan melihat juga yang mereka tidak menutupi atau lebih dari wajah dan telapak tangan, itu bagaimana ya? Nah, kalau secara syariat memang tuntunannya itu adalah harus menutupi aurat. Jadi memang kita itu beribadah syaratnya adalah harus menutupi aurat. Seperti ibu-ibu alhamdulillah cantik-cantik semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, ahli jannah semuanya. Amin. Subhanallah, ya seperti inilah kondisinya. Jadi secara syariat memang harus menutupi aurat sebagai persyaratan untuk ibadah. Lalu setelah ihram itu juga wukuf,
Yang sebentar lagi alhamdulillahirabbil alamin Indonesia diberikan kesempatan tahun ini untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Baik. Jadi itu akan melakukan sebuah ibadah puncak haji yakni wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini adalah amalan-amalan yang tertentu. Dan ini Ibu Bapak rahimakumullah dilaksanakannya khusus pada tanggal 9 Dzulhijjah. Masya Allah. Walaupun panjenengan ke tanah suci di Arafah pada selain tanggal 9 Dzulhijjah itu maka bukan disebut dengan haji. Jadi memang khusus haji itu di wukuf di Arafah tanggalnya adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi itu wukuf. Yang sebentar lagi saudara kita akan melaksanakan wukuf, semoga diberikan kesehatan semuanya. Amin, amin, amin. Dan hajinya haji yang mabrur. Amin, amin. Rangkaiannya adalah wukuf. Lalu berlanjut dengan mabit di Muzdalifah. Bermalam, jadi bermalam di Muzdalifah. Baik. Setelah bermalam di Muzdalifah, lalu bermalam lagi di Mina. Lalu melontar jumroh, melontar jumroh. Lalu dilanjutkan dengan tawaf ifadhah, sa'i, lalu cukur atau tahallul. Itu adalah ibadah haji. Baik. Nah, di antara niku, Ibu, Bapak rahimakumullah, ada makna-makna di samping secara makna harfiah. Ada makna yang perlu kita dalami dari pelaksanaan haji. Satu di antaranya ketika orang pakai ihram itu bajunya putih-putih. Jadi baju putih ini ada makna tersendiri di dalam kitab Al-Hikmah. Seperti apa itu ya? Bahwa baju putih itu menandakan kula kali panjenengan niki kedah suci. Kedah suci secara lahir, kedah suci secara wong urip niku kudu suci, kudu bersiap lagi dalam kondisi tertentu. Kula kali panjenengan kalau bisa itu memang dalam kondisi subutil wudhu atau mempunyai wudhu. Artinya suci dalam kehidupan sehari-hari ya? Suci kehidupan sehari-hari dalam implementasinya, implementasinya, makna yang tersirat di dalamnya. Betapa pentingnya kesucian itu. Tidak hanya itu, ketika jenengan masak juga harus diolah secara suci. Ketika jenengan menggunakan baju juga dicuci secara suci. Ini menandakan kesucian. Karena apa? Dengan kesucian itu kata Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah itu cinta kepada orang yang tobat dan Allah itu cinta kepada orang yang suci. Baik. Ada makna di situ. Masya Allah. Nah, di samping itu juga ketika orang itu ihram ada larangan-larangan. Tidak boleh, kalau laki-laki tidak boleh menutup kepala. Betul sekali. Lalu tidak boleh pakai pakaian yang berjahit. Artinya apa? Ada makna di dalamnya bahwa dalam hidup ini ingin mulia bukan hanya karena dunia saja. Wong urip niku mboten namung donya tok. Seringkali kula jenengan itu semuanya adalah asumsinya punya anggapan harus dapat dunia dan dunia. Padahal dunia ini adalah sifatnya sementara. Orang ingin mulia, ada ungkapan izzud dunya bil mali, memang betul. Orang ingin mulia di dunia dengan harta, tetapi ingin mulia di akhirat dengan ilmu. Yang perlu kita sampaikan bahwa Ibu Bapak rahimakumullah, bahwa haji ini adalah panggilan. Sebagaimana ayat di dalam surat Al-Hajj ayat 27. Baik. Monggo menawi ada yang siap membaca, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر
يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على رزقكم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bahwa haji menurut ayat tersebut adalah sebagai undangan Allah yang ketika itu Allah pernah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengundang dan juga menyampaikan kepada seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, dengan apa saya menyampaikan ini? Apa mereka bisa mendengar suara saya? Jadi dengan apa saya menyampaikan itu? Lalu dengan bahasa kata apa saya menyampaikan kepada seluruh manusia? Katanya Allah, gini Ibrahim, kamu hanya punya kewajiban untuk menyampaikan, mengumandangkan, menyeru manusia untuk mengerjakan haji. Tetapi akulah yang akan memperdengarkannya. Dengan kata apa? Labbaik Allahumma labbaik. Ketika Nabi Ibrahim bertanya, dengan kata apa ya Allah? Saya menyampaikannya dengan kata labbaik Allahumma labbaik. Saya siap penuhi panggilanmu ya Allah, saya siap memenuhi panggilanmu. Jadi pertama kali yang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah di saat itu kita masih di alam ruh mungkin. Belum ada yang mendengar undangan Nabi Ibrahim itu langsung disambut labbaik Allahumma labbaik. Ada yang menjawab satu kali, insya Allah hajinya satu kali. Masya Allah. Jadi artinya seringkali kita mengucapkan talbiyah itu mewujudkan bahwa kita memenuhi panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya. Bisa jadi itu. Baik, kita akan lanjutkan setelah jeda ya Ige. Luar biasa. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Assalam, ayo sinau agama Islam. Akan kembali sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut. Assalam, TVRI Jawa Timur. Assalam, di TVRI Jawa Timur. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program tercinta kita Assalam, ayo sinau agama Islam. Boleh tepuk tangannya semua.
Masya Allah. Jadi tema kita sehari ini pemirsa adalah makna haji dan manfaatnya. Dan bersama saya narasumber kita Bapak Kiai Haji Ilham Rohim SAG MHI. Ya, dan Yai tadi artinya talbiyah itu sangat penting sekali kita ucapkan ya Engge, dalam rangka sebagai wujud kita yang benar-benar greget ingin memenuhi panggilan itu ya Engge. Jadi talbiyah itu memang dibaca ketika para jamaah itu melaksanakan ihram haji. Lalu itu memang panggilan tadi itu adalah menandakan di saat kita dulu ketika diundang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ada yang menjawab itu, maka itu menjadi penentu kita akan berangkat berapa kali ke tanah suci. Kalau begitu kita baca bersama-sama sekarang Yai. Monggo, monggo. Boleh, monggo Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Luar biasa, merinding ya Bu ya. Ada yang mengucapkannya biasa-biasa aja, ada yang sampai beri bismillah gitu ya Hingga. Masya Allah. Baik Yai, kita kembali ke makna haji tadi ya Yai. Tadi kan sempat disebutkan bahwa laki-laki itu tidak boleh memakai pakaian berjahit. Ya ini kenapa Yai? Bukankah kalau kita pakai putih aja gitu, kan sudah menandakan bahwa kita suci atau kita tidak berlabel meninggalkan apa gelar dan sebagainya ya Yai. Seperti hanya ibu-ibu, tapi kenapa tidak boleh jahitan gitu ya Yai? Jadi memang secara syariat tauqifinya seperti itu. Baik. Jadi di saat ihram memang yang dipakai oleh seorang laki-laki adalah 2 helai kain saja. Yang itu tidak ada jahitannya, tidak ada bentuknya dan lain sebagainya. Itu memang secara tauqifinya seperti itu, penetapannya seperti itu. Tapi non sewu ya, kan untuk mengkhawatirkan, maaf bahasa kita melorot. Itu kan ada ikat pinggang ya itu bukannya itu berjahit juga ya Ge? Ya, jadi memang ada cara bagaimana tidak lepas atau terbuka auratnya. Nah, adapun untuk pelengkap seperti sabuk itu kan bukan busana, bukan baju. Oh, artinya nggak apa-apa ya Ge? Oh, baik. Seperti itu. Nah, kita rangkaian haji itu tentu saja tidak meninggalkan tawaf ya Ge? Nah, ini pertanyaan saya ya, tawaf itu kenapa harus 7 kali ya? Apakah ada makna tertentu? Jadi kalau memang tawaf itu aturannya memang 7 kali secara syariatnya. Betul. Ada makna yang di dalamnya yang perlu kita kaji, makna haji di dalam tawaf. Bahwa tawaf itu ada awal ketika kita mau tawaf adalah dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri juga di Hajar Aswad. Itu berputar 7 kali. Maknanya adalah hidup ini ada awal ada akhir. Kita berproses dari kelahiran, urip niki teko kelahiran, muter mawon sampai akhir titik bahwa kita akan ada akhir kehidupan yang namanya sebuah kematian. Dan saat ini kita masih berproses hidup ini. Nah, di saat berproses hidup seperti ini, mau tidak mau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Hidup kita harus baik. Karena apa? Orang yang baik itu hari-harinya orang yang baik itu adalah menumpuk kebaikan. Setelah orang ini menumpuk kebaikan, menumpuk pahala, dan nanti ketika mati membuka pintu Alhamdulillah. Dan akhir hidup kita juga harus baik. Tidak hanya di dunia saja, tapi akhirat juga. Wa fil akhirati hasanah. Hidup di akhirat harus baik juga dan terselamatkan dari api neraka. Artinya hidup ini tidak berhenti hanya di saat ini saja. Ada kehidupan setelah kehidupan. Enek urip sakwise urip.
enen urip di donya mantun ngoten urip teng ngene akhirat. Yang ini dunia ini adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang yang nanti akan kita panen nanti di akhirat. Makna yang lain daripada tawaf ya, kita ketahui itu kan setiap tawaf itu putarannya melawan ya, melawan jarum jam, arah jarum jam. Ini kenapa ya? Ada makna juga kah? Jadi itu memang secara tauqifinya atau penetapannya syariatnya untuk tawaf adalah arah ke kiri terus. Betul. Seperti itu memang tauqifinya. Secara makna tadi adalah hidup ini adalah perputaran. Perputaran, baik. Enten awale nggih enten akhire. Awale kula jenengan dilairaken bersih, karepe akhire benjing bersih. Nek wis awale bersih, akhire bersih, insyaallah husnul Khotimah. Kalau husnul khotimah nanti akan dapat Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik ya, tadi apa ya yang dilantunkan ihmuma ya? Ihmuma muzmil. Muzmin. Apa itu muzmil ya? Yang muzmin adalah mabit di Musdalifah tadi. Baik. Setelah wukuf, mabit di Musdalifah. Itu kenapa harus nginep ya? Bermalam gitu. Memang ada rangkaian rukun dengan wajib. Jadi, bedanya kalau rukun itu harus dilaksanakan. Baik. Kalau tidak dilaksanakan maka hajinya tidak sah. Kalau wukuf itu masuk rukun, ihram itu rukun, wukuf adalah rukun. Kalau mabit di Musdalifah, mabit di Mina adalah wajib. Nah, wajib ini bila mana ada udzur boleh tidak dilaksanakan, tapi kena dam. Bayarnya damnya dengan apa ya? Ya, damnya itu adalah dengan menyembelih, menyembelih ternak, seperti itu. Yang sudah ditentukan ya. Iya. Baik. Jadi kalau wajib itu memang ketika udzur boleh tidak dilaksanakan, tetapi wajib membayar dam. Seperti itu. Nah, kalau tawaf ifadah itu memang rukun. Sa'i rukun harus dilaksanakan. Tawaf ifadah itu apa ya? Mungkin bisa dijelaskan? Tawaf ifadah itu adalah rangkaian daripada ibadah haji. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Kapan dilaksanakan ini ya? Dilaksanakannya adalah setelah melempar jumroh Aqobah. Setelah rangkaian ibadah haji setelah melempar selesai. jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Baik. Setelah itu tawaf ifadah dan dilanjutkan dengan sa'i. Seperti itu. Baik. Nah, tawaf ifadah ya. Ini tentu saja tawaf itu ibadah yang berbeda saya kira ya. Kalau kita sa'i atau tadi di Musdalifah mabit itu kan kita tidak keadaan suci boleh ya. Boleh. Sa'i pun boleh. Ya. Kenapa tawaf ini harus suci ya? Karena tawaf ini adalah semisal dengan sholat. Maka kondisi waktu tawaf niku kedah dalam keadaan satu, suci punya wudhu. Yang kedua adalah harus menutupi aurat. Sehingga kondisi tawaf itu harus dalam keadaan suci. Baik. Ketika batal di tengah jalan, maka dia harus mencari tempat untuk berwudu. Yang tentunya nanti hitungan yang ditinggalkan itu nanti akan ditambah setelahnya. Disambung begitu disambung maksudnya. Lagi seperti itu. Baik. Kemudian makna daripada sa'i sendiri ya? Nah, sa'i ini makna daripada sa'i adalah di situ sa'i diawali dengan sofa, sofa, diakhiri kalian marwah. Ini adalah simbol perjalanan Ibu Siti Hajar alaihissalam. Ibu Siti Hajar bahwa beliau itu sedang mencarikan air untuk Nabi Ismail. Nah, ini adalah simbol dalam kehidupan kita. Ikhtiar di dalam hidup ini harus diawali dengan sofa dan diakhiri dengan marwah. Artinya? Sofa itu artinya adalah bersih. Bersih. Jadi ikhtiar kita harus diawali dengan kebersihan, kesucian, ketulusan dan keikhlasan. Bisa dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari ya? Nah, artinya kita berupaya ini ya dengan niat yang baik, niat lillahi rabbil alamin. Baik ya, Inge, luar biasa. Boleh tepuk tangannya pemirsa semuanya, jamaah. Inge, tentu saja ada yang kelihatan wajahnya ini pingin bertanya ya, nggak sabar. Boleh angkat tangannya, silakan. Nggak ada? Ada jamaah yang di belakang?
Nggih, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zuniatin dari Majelis Talim Raudatul Jannah. Ingin bertanya kepada Bapak Kiai. Nggih. Saderenge ngapunten nggih. Yuga kula niki kathah ya. Lah kula niki bercita-cita. Mboten napa nggih pakai bahasa Jawa? Boleh, boleh. Saya ingin bercita-cita ingin menyekolahkan anak saya ke jenjang yang lebih tinggi semua ya. Dan saya juga bercita-cita kepingin naik haji. Amin, amin. Lah, duit kula niki cumpon Pak Yai. Nggih. Mana yang harus saya dahulukan? Apakah saya harus menyekolahkan anak saya dulu dengan cita-citanya yang tinggi, ataukah saya harus egois dengan naik haji? Nggih. Mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya dulu buat Ibu. Gimana ya solusinya? Jadi karena pendidikan itu adalah hal yang penting. Pendidikan itu adalah hal yang harus dilaksanakan, maka tetap menyekolahkan anak tetap harus berjalan. Yang kedua, cita-cita niat ke Baitullah untuk haji tetap harus dikuatkan. Caranya dengan ya? Cara apa? Banyak cara. Haji itu hanya satu, yakni wukuf di Arafah di Mekah sana. Baik. Tapi cara untuk haji itu banyak. Yang pertama memang bisa diniati dulu, niat dulu. Niat, ya Allah saya ingin haji. Yang kedua setelah niat nabung. Berapa banyaknya? Menurut ukuran kemampuan. Karena yang tadi haji adalah undangan. Tidak semua orang yang tidak punya uang tidak bisa haji. Betul sekali. Ada yang tukang becak, penghasilannya 20.000, ia kumpulkan 5.000 setiap hari. Orang Jombang, orang Kabo sana. Masya Allah. 20 tahun beliau mengumpulkan 5.000 ditaruh di bawah bantal. Alhamdulillah 2017 berangkat haji kemarin. Masya Allah. Tukang becak. 5.000 Bu. Nabung. Nabung. Atau kalau misalnya ada yang bisa mendukung ini, yang sekiranya kebutuhan-kebutuhan yang lain sudah terpenuhi, misalnya mobilnya telu. Nggih. Sing setunggal didol kangge napa nyempurnaken agama Islam. Nah, itu yang kedua nabung. Yang ketiga kalau sudah nabung nekat. Bonek. Nekat. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insya Allah berangkat. Tapi nekat ini diwujudkan dengan apa ya? Ya dengan semangat diwujudkan. Jadi nabungnya itu karena sudah terkumpul uang katakanlah sudah 25 juta. Wah 25 juta iki nek digawe usaha 1 bulan bisa untung 3 atau 4 juta. Baik. Itu 1 bulan. Kalau 1 tahun berarti sudah 48 juta. Hitungan matematika manusia. Baik. Jadi optimis ya. Optimis, semangat. Diwujudkan dengan ekspresinya action ya. Baik. Nah Yai, kalau kita nabung sudah gitu kan, tapi belum bisa sampai 25 juta atau yang sudah pada daftar masih ngantri gitu ya Bu ya, lama sekali umurku apa ya tutuk. Nah ini apakah ada ibadah apa Yai yang nilainya sama dengan kita melakukan ibadah haji dan umroh? Banyak hal. Memang orang niat haji tiang niku nek kapan pingin haji itu keinginan menjadi umur yang panjang. Wong daftar haji ini podo karo kepingin umure dawa. Amin. Allahumma amin. Semoga umur kita panjang barokah. Amin, amin, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Apa solusi? Karena memang harus menunggu. Betul. Waktu yang panjang dan kita tidak boleh pesimis. Buat tenang sal putus asa. Enten amalan. Nah, kula kali panjenengan ngeramut keluarga. Menjadikan keluarga yang bahagia itu pahalanya seperti haji dan umroh yang diterima oleh Allah.
Masya Allah, Jadi ngeramut jenengan keluarga. nyiapaken kopi, jenengan nyiapaken teh, jenengan ngeramut tengene griya, dadosaken rumah tangga bahagia, itu adalah pahalanya seperti ibadah haji. Allahumma amin. Syaratnya nggak boleh sambil ngomel ya. Syaratnya harus ikhlas. Lillahi robbil Alamin. Jangan lillahi ta'oleh. Tidak tahu oleh apa itu ya. Baik, takutnya tuh bikin apa dadar jagung sampai cowek telu ya, masya Allah. Eprek-eprek. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, silakan pertanyaan yang kedua mungkin. Baik, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Titi dari Ar-Rahman Pelosok Kerep Jombang. Oke. Yang saya mau tanyakan ada beberapa pertanyaan Yai. Yang pertama, bagaimana hukumnya kalau kita itu daftar haji menggunakan dana talangan, sedangkan dana talangan itu kan ada bunganya nggih Yai. Itu yang pertama. Yang kedua, benarkah haji itu sebagai penghapus dosa? Pertanyaan yang ketiga, ini merangkap ini. Benarkah orang yang berhaji itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikatnya? Itu saja. Mohon maaf, yang ketiga bisa diulang? Benarkah orang yang berhaji itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di hadapan malaikat-malaikatnya? Itu pertanyaan saya. Terima kasih, mohon pencerahan atau penjelasannya Yai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya borongan nih ya. Jawabnya lebih singkat ya, nggih. Yang pertama, dana talangan bagaimana hukumnya? Sementara ada ribanya, nggih. Jadi yang terpenting adalah akadnya. Kalau sudah akad syar'i, nah masalah. Bagaimana contoh akad syar'i itu ya? Akad syar'i adalah ya terutama di bank syariah. Di bank syariah. Bank syariah itu adalah di sana ada akadnya, akad pembiayaan. Nah, ketika akadnya seperti itu ya tidak masalah. Memang orang haji itu satu di Mekah, caranya adalah banyak. Untuk menuju ke sana banyak. Ada yang karena wahyu sawai payu. Nggih. Ada yang karena sokongane wong. Mungkin bisa daftarnya, bisa daftar ke sana lewat itu. Enggak masalah. Ada yang karena mahsur. Omai digusur. Allah, rada gak enak tapi ya nggih. Tapi untuk tadi misalkan ada tambahan daripada talangan itu setiap bulannya bagaimana ya? Saya pikir itu adalah semuanya kalau akadnya syariah, tidak ada masalah. Baik, akadnya yang terpenting akadnya, nggih. Baik. Semuanya itu adalah tergantung dari akad. Kalau akadnya benar, ya hasilnya juga benar. Baik, pertanyaan kedua, benarkah penghapus dosa ibadah haji itu ya? Allahu Akbar. Salah satu manfaat untuk haji bagi pribadi adalah akan menghapuskan dosa kecil maupun besar. Haji itu yukaffiru dzunuba as-shaghair wal kabair. Haji itu akan melebur, menghapus dosa kecil dan dosa besar. Allahumma amin. Maka berbahagia dan banggalah yang sudah haji dan juga tetap bersemangat yang belum haji untuk memohon kepada Gusti Allah. Karena apa? Haji adalah melebur dosa. Melebur dosa, kesalahan berapapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tetapi kalau ada haji terus tobat ya? Nah, ini. Habis tobat kumat. Habis tobat terus kumat. Maka mabrur. Jadi mabrur itu ada 3. Baik. Jadi mabrur itu qoblal haji. Memang sebelum haji sudah mabrur. Contoh? Contohnya hari-hariannya yo ahli jamaah, ahli tetolong, ahli pawewe. Qoblal haji. Ada indal haji, ketika haji. Memang syarat rukunnya dijalankan, tidak melakukan dosa.
tidak melakukan dosa. Ya. Ada yang ba'dal haji, setelah haji memang menunjukkan bahwa haji itu yang tadi dengan pakai baju ihram, menandakan kebersihan, kesucian, yang tidak ada penampilan, hanya semuanya karena Allah. Jadi setelah haji mabrur. Ya. Karena apa? Apa yang dilakukan ketika di pelaksanaan haji diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mugi-mugi haji kula jenengan mabrur. Amin. Yang belum haji mudah-mudahan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin, amin. Ya Allah. Nggih, baik, pertanyaan yang ketiga, dibanggakan, benarkah ya? Allahu Akbar. Kita jangan ragu, jangan tidak yakin terhadap apa dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang haji nanti akan dipamerkan oleh Allah di hadapan para malaikat. Ini loh hambaku yang datang jauh-jauh, yang tadi mingkul lifajin amik, yang datang dari segala penjuru yang jauh-jauh, bahkan tidak mandi juga, sudah baunya gak karu-karuan, datang jauh-jauh dan mencari ridhoku. Saat ini sudah aku ampuni, dan inilah hambaku akan mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita memperoleh surga Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, satu lagi pertanyaan, boleh silakan. Ya, kembali di Majelis Salim Ar-Rahmah ya. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Wahyuni dari Jamaah Ar-Rahmah Jombang, mau bertanya, apa itu hari tasyrik dan apa keutamanya dibanding dengan hari-hari yang lain? Baik. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar bab haji ya, nggih, tapi masih dalam ruang lingkup bulan haji. Monggo ya dijelaskan. Jadi keutamaan haji ya. Keutamaan hari tasyrik. Hari tasyrik. Jadi hari tasyrik itu adalah memang di situ kita ada larangan berpuasa di tasyrik itu. Dan yang dianjurkan puasa adalah pada hari Tarwiyah dan hari Arafah, tanggal 8 dan 9. Baik. Untuk hari tasyrik itu adalah memang kita dilarang berpuasa. Keutamanya adalah kita bisa merasakan nikmatnya. Yang namanya tasyrik itu adalah menjemur daging, mepe dendeng bahasanya. Jadi makna tasyrik itu apa ya? Tasyrik itu adalah mepe daging tadi itu. Oh iya? Ya. Oh, Masya Allah. Jadi 3 hari setelah tanggal 10 itu adalah kita punya kesempatan untuk menikmati nikmat Allah atas hewan ternak yang diberikan oleh Allah untuk disembelih kurban itu. Jadi keutamaan di situ adalah kita bisa melakukan kurban bagi yang mampu. Baik. Bagi yang mampu masih ada kesempatan kurban di hari tasyrik sampai nanti sebelum terbenamnya matahari. Nah, terkait ibadah haji, saat hari tasyrik itu apa yang dilakukan ya? Saat hari tasyrik itu, di saat haji adalah melakukan sebuah rangkaian yang namanya wajib haji, yakni melempar jumroh. Jumroh ula, wusto, dan akobah. Baik, makna dari melempar jumroh ini ya? Makna daripada melempar jumroh adalah kita hidup ini harus secara totalitas bermusuhan dengan setan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Takut saya melemparnya ke sini. Masya Allah. Kita bermusuhan dengan jangan sampai wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Mudah-mudahan kita semuanya terlindunginya. Amin, amin ya rabbal Allahumma alamin. Baik, ya Allah. Yai tadi sudah semuanya rasanya ya. Rangkaian ibadah haji. Satu lagi cukur ya, yang terakhir. Ya. Tahallul ini apa maknanya ya? Jadi tahallul itu adalah satu memang setelah di saat amalia ihram itu dijalankan, tidak boleh penampilan. Karena yang ditunjukkan nanti yang dilihat oleh Allah bukan penampilan ayu, elek, ganteng, elek, suge melarat, tidak ketika itu. Tapi ketika setelah dilakukan rangkaian ibadah haji tadi, maka diakhiri dengan tahallul dan semuanya diperbolehkan. Bakal bersenang-senang dengan pasangannya boleh setelah tahallul. Setelah tahallul.
tahalul sani. Nggih. Ini pertanda adalah bahwa di satu saat kita ini ada momen waktu tertentu semuanya boleh kita jalankan. Asalkan itu ada kriteria-kriteria yang dilakukan. Lebih-lebih nanti kalau sudah di surga semuanya halal. Masya Allah, amin. Mudah-mudahan kita bersama di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nah Yai, satu lagi dari tema kita kan ada manfaat ya Yai, manfaat haji. Beda makna dengan manfaatnya Yai, bisa dijelaskan? Yang manfaat tadi diantaranya adalah manfaat haji itu adalah mengampuni dosa-dosa, baik, menghapus dosa, lalu menjadi wujud syukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Otomatis orang yang berhaji adalah mensyukuri nikmat Allah atas pemberian rizki ketika selama hidupnya. Baik. Dan menunjukkan syiarul ubudiyah. Ada syiar yang ditampakkan di dalam pengabdian penghambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia lemah. La amliku syai'an indallah. Kita tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu manfaatnya. Baik, luar biasa. Boleh tepuk tangannya semua. Masya Allah ya, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Yai. Boleh kesimpulan dari semua yang kita bahas sore hari ini, silakan. Alhamdulillah, para pemirsa hadirin rahimakumullah, bahwa haji itu harus dengan niatan yang tulus. Dan kita punya niatan yang tinggi untuk bisa haji, bersemangat diwujudkan. Lalu bagaimana setelah haji itu kita maknai betul dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga betul-betul kata mabrur ini ada dalam diri kita. Mabrur itu adalah dari kata albiru. Terus kebaikan ini kita jalankan, insya Allah kebaikan dijalankan akan ada pahala dari Allah yang nanti kita akan menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Manfaat haji juga untuk kehidupan sehari-hari kita ini akan dikumpulkan dalam kehidupan secara banyak ini, maka kita harus mampu menghargai satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita toleransi, bagaimana kita hidup rukun, bagaimana mewujudkan kehidupan ini menjadi rahmatan lil alamin. Seperti itu. Baik, kita sempurnakan majelis kita dengan doa Yai. Mari kita bersama berdoa, mudah-mudahan diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, majlis program Assalam TVRI Jawa Timur ini ya Allah, jadikan tempat ini sebagai pengantar untuk memudahkan urusan kami dunia dan akhirat ya Allah. Semuanya ya Allah yang hadir, yang melihat dan mendengarkan ya Allah, semuanya ya Allah berikanlah rizki yang banyak, yang barokah. Mudahkanlah semuanya ya Allah, keluarganya, anak turunnya untuk menuju ziarah ke Mekah dan Madinah, untuk haji dan umroh, ziarah ke makbarah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kami semuanya tubuh yang sehat. Bila mana ada yang sakit ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Bila mana punya masalah ya Allah, berikan jalan keluarnya ya Allah. Panjangkanlah umurnya ya Allah, berikanlah nikmat ibadahnya ya Allah. Bila mana punya hutang ya Allah, berikanlah mudah untuk melunasinya ya Allah. Kelak ya Allah, akhir kehidupan ya Allah, berikanlah husnil khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak ilmunya Yai. Semoga bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Ibu-ibu matur nuwun semuanya, nggih. Mudah-mudahan manfaat barokah, dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Kepala Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita sore hari ini, akhir kata tentu saja melaksanakan ibadah haji. Rajin saat ibadah haji itu biasa, tetapi istiqomah, tetap rajin ibadah pasca pelaksanaan haji itu yang luar biasa. Saya Fala Arifin mohon undur diri. Kita tutup bersama subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Badr